Seseorang itu akhirnya menjadikan jin itu masuk pada adrenalin. Jin sendiri, jin dari angkasa, jin yang diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk kalau seseorang itu melakukan marah. Dan dia hanya masuk di titik yaitu adrenalin. Dan masuk kemana aja, banyak nanti akhirnya menjadikan menjadikan pembuluh-pembuluh darah itu bereaksi. Kemudian ada yang di jantung masuk. Kemudian ada yang di otak masuk, tergantung itu. Kalau cara mikirnya buntu, dia masuknya di otak, di pembuluh darah di otak. Seperti itu. Tipe marahnya apa? Tipe marahnya nggak ketemu solusi. Nanti jin itu akan menyumpal. Jadi kalau ada kandungan lemak di otak itu nanti akan menjadi penyumbatan di daerah otak. Kalau nanti tipikalnya dia marahnya meledak, nah, nanti yang di otak itu dia tidak menyumpal di pembuluh darah, tapi pembuluh darah itu dibuat rentan, mudah pecah gitu. Mudah pecah seperti itu. Itu cara Allah sebenarnya. Kalau menurut saya itu cara Allah. Karena nggak mungkin pembuluh darah dipecah itu karena diketok gitu. Iya, karena di dalam lagi kan. Karena di dalam. Nah, disitulah yang harus difikirkan. Kenapa pecah? Nah, itu. Jadi teman-teman dokter nggak paham pecah, pokoknya kalau tensinya ini tekanannya tinggi pecah. Enggak, sebenarnya itu cara Allah aja memecahkan, jadi rentankan istilahnya. Jadi sehingga itu pembuluh darah pecah, atau kalau dia mencari solusi nggak pernah dapat tapi jengkel diem ya, nyumbat itu nanti sehingga dia terkena stroke seperti itu. Atau nanti bisa bengkak jantung seperti itu, bisa glukoma, bola matanya tensinya tinggi istilahnya, macam-macamnya itu menjadi buta. Bisa aja katanya merusak pankreas sehingga gulanya tinggi. Bukan gulanya tinggi, orang marah itu pasti merasa dirinya benar. Iya. Kalau dirinya merasa selalu benar, pasti pankreas itu rusak. Karena gula itu manis, jadi merasa orang itu dirinya itu baik, benar dan sebagainya, sehingga itu dirusak oleh Allah Ta'ala. Ya nanti kalau dia merasa dirinya benar, solusinya dia itu merasa benar, orang yang disuruh harus mengerjakan dan sebagainya, kalau tidak nurut itu dia jengkel, marah dan sebagainya. Nah ini nanti pankreasnya dirusak oleh Allah Ta'ala, sehingga itu menjadi gula darahnya tinggi seperti itu. Nah inilah pangkal, inilah emboknya ceritanya teman-teman dokter itu. Emboknya penyakit itu tensi tinggi. Nah di situ juga sudah diceritakan dalam hadis bahwa jangan marah bagimu surga, itu benar. Dan nanti marah itu kemana-mana. Kalau ada ustadz yang nggak percaya, nggak apa-apa, silahkan. Nggak percaya itu harusnya dia itu punya basic untuk menjadi tidak percaya. Bukan hanya dia itu tidak percaya. Oh nggak percaya. Basicmu apa? Nggak punya. Itu berarti dia hanya omong doang. Walaupun dia seorang ustadz, nggak boleh. Dia harus punya dasar ya, Pak. Punya dasar. Seperti itu. Karena saya sendiri bercerita begini, saya atas izin Allah meneliti sehingga diberi pemahaman, sehingga bisa cerita, sehingga mengajak orang-orang muslim atau siapapun orang itu janganlah marah seperti itu. Karena selama ini juga tidak ketemu kanker itu dari mana. Kan gitu, kanker itu yang memang disebabkan karena marah yang keluar atau disimpan baik kepada suami ataupun pada orang tuanya. Kalau dia di atas 45, dia umpamanya di 50 ke atas biasanya dengan suami relatif. Kalau dia ada di bawah 45 relatif dengan orang tuanya. Dan ini terbukti memang benar setelah ditanya, ini memang benar dia marah dengan orang tuanya. Dan tinggal nanti disuruh untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala kembali. Kenapa? Jelas dari ayat-ayat Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, buah tangan ini sebenarnya dosa. Kalau ada orang muslim yang tidak merasa berdosa, ya monggo, enggak apa-apa. Kalau dia sakit pasti ke rumah sakit, nggak mau tobat kepada Allah Ta'ala. Dan dia istighfar hanya di mulut, istighfar nggak pernah di hati. Karena apa? Karena dia nggak pernah punya dosa. Jadi kenapa harus istighfar, kan begitu juga. Iya.
Nggak boleh seperti itu. Makanya kalau orang Muslim yang dia sakit, dia tidak taubat kepada Allah Ta'ala, tidak ngerti sakitnya karena apa, nah dia selamanya sampai meninggalnya, dia nggak akan tahu dosanya di mana. Dan padahal kalau sudah dosa di titik itu, nanti di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Inilah yang harus hati-hati. Kenapa saya mengajarkan akhlak Rasul? Mengajarkan akhlak Rasul salah satunya ya tidak perlu marah,